Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferawati, NIM 1921211166, kelas HKI 4E. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya-karya Husain Tabatabai tahun 1904 Masehi sampai 1981 Masehi. Sebagai tokoh pemikir Islam, tentunya Husain Tabatabai memiliki karya-karya ilmiah alamah yang banyak. Ada sekitar 27 karya beliau. Di antaranya yaitu yang pertama, Risalah fi al-Burhan atau risalah tentang penalaran. Yang kedua, Risalah fi al-Muhalatoh, membahas mengenai sofistri. Yang ketiga, Risalah fi al-Tahlil, membahas mengenai analisis. Yang keempat, Risalah fi al-Tarkib, membahas mengenai susunan. Yang kelima, Risalah fi al-Ithbariyat, membahas mengenai gagasan asal-usul manusia. Yang keenam, Risalah fi al-Nubuwah wa al-Munamat, membahas mengenai kenabian dan mimpi-mimpi. Yang ketujuh, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Yang kedelapan, Usul al-Falsafah, atau membahas mengenai dasar-dasar filsafat. Yang kesembilan, Taliqat al-Kifayah al-Usul, membahas mengenai anotasi atas kitab Kifayat al-Usul berbahasa Arab. Yang ke-10, Taliqat al-Asfar al-Arabah, atau membahas mengenai anotasi atas kitab-kitab Asfar fi al-Arabah. Dan yang terakhir adalah Risalah fi al-Ijaz, atau risalah tentang mujizat berbahasa Persia. Ada juga berbagai makalah-makalah yang dicetak dalam berbagai jurnal yang telah diterbitkan oleh Maktab Tasyayu dan pelajaran-pelajaran dari Maktab Islam, pedoman kitab dan lainnya. Lalu di sini saya akan bahas mengenai karya-karya beliau. Yang pertama adalah Tafsir Al-Mizan. Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Mizan, merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dan paling komprehensif dari tafsir Al-Quran mazhab Syiah yang ditulis dalam berbahasa Arab pada abad 14 Hijriah oleh Allamah Syahid Muhammad Husain Tabatabai. Al-Mizan merupakan tafsir tartibi dan metode penafsirannya adalah Al-Quran bi Al-Quran, yaitu suatu metode penafsiran Al-Quran dengan perantara ayat-ayat yang lain. Kejujuran ilmiah, ketetapan dan kedalaman tafsir Al-Mizan menyebabkan tafsir ini menjadi perhatian ulama-ulama Syiah dan Sunni dan merupakan referensi terpercaya dalam memahami dan meriset Al-Quran. Dalam waktu yang singkat, telah ditulis puluhan buku, ratusan makalah dan skripsi, tesis, dan disertasi tentang tafsir Al-Mizan. Salah satu kelebihan tafsir ini adalah penelitiannya secara mendalam tentang tema-tema penting seperti kemujizatan Al-Quran, kisah-kisah para nabi, roh dan jiwa, terkabulnya doa, tauhid, taubah, rizki, keberkahan, jihad, dan lainnya yang sesuai dengan ayat-ayat yang berkenaan dengannya dibahas dan dikaji secara teliti. Tafsir ini telah diterbitkan di berbagai bahasa seperti Persia, Inggris, Urdu, Turki Istanbul. Di tanah air, 7 jilid pertama kitab tafsir ini telah diterjemahkan ke dalam berbahasa Indonesia. Allamah Tabatabai mulai menulis kitab tafsir Al-Mizan semenjak tahun 1374 Hijriah dan menyelesaikannya di tahun 1392 Hijriah dalam 20 jilid berbahasa Arab. Di samping membahas penafsiran ayat-ayat, ia juga membahas permasalahan kosakata, kalam, filsafat,
hal-hal ilmiah dan kemasyarakatan. Terjemah atas karya ini telah terbit dalam 2 bentuk. Pertama adalah dalam bentuk 40 jilid dan yang lainnya dalam 20 jilid. Tafsir Al-Mizan diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh Syed Muhammad Baqir Musawi Hamadani. Yang kedua yang saya akan bahas mengenai tafsir riwayat Al-Bayan. Allamah Tabatabai sebelum memulai penulisan tafsir Al-Mizan selama di Tabriz, ia telah menulis sebuah tafsir yang belum terselesaikan, yaitu tafsir Al-Bayan fi al-Muwaqqiyah, dan berdasarkan catatan penulis, ia menulis tafsir ini dalam rentang waktu antara 1364 Hijriah hingga 1369 Hijriah. Dan kemungkinan karena masuknya tentara Suriah ke Tabriz dan krisis yang terjadi pada masa-masa setelahnya, membuat penulisan kitab tafsir riwayat tidak selesai. Tafsir ini terbit beberapa tahun setelah Allamah meninggal dan meliputi permulaan Al-Quran hingga akhir surah Yunus. Dan yang terakhir yang akan saya bahas mengenai Syarah Bihar Al-Anwar. Allamah Tabatabai meyakini bahwa Bihar Al-Anwar adalah ensiklopedia Syiah dalam bidang hadis, memiliki pengklarifikasian yang baik dan memiliki penjelasan terkait dengan hadis-hadis yang ada. Namun, dari sisi bahwa Allamah Majlisi tidak begitu menguasai permasalahan filsafat. Kadang-kadang ia sudah dalam menjelaskan hadis-hadis yang ada. Oleh karena itu, dalam catatan baru, Allamah menambahkan catatan-catatan atas kitab Bihar Al-Anwar. Aktivitas ini ia kerjakan hingga jilid ke-6 dan kitab Bihar Al-Anwar terbit dengan penjelasan Allamah Tabatabai. Namun, karena kritikan Allamah Tabatabai atas Allamah Majlisi membuat tidak nyaman sekelompok orang. Dan dari sisi lain, Allamah Tabatabai juga tetap pada pendiriannya, maka penulisan syarah ini tidak selesai. Bahkan Allamah Tabatabai memiliki bakat puisi. Pada akhirnya puisi-puisi hilang sendiri. Sebagaimana puisi-puisi masih ada terkumpul dan dicetak dalam buku Zemahir Afrukhte. Dalam sebagian syair-syairnya tidak menggunakan kata-kata selain bahasa Persia. Puisi Allamah Tabatabai yang paling terkenal adalah Kishmeher, ya, pada tahun 1986 Masehi, dibacakan oleh Syahram Nashari. Setelah Allamah meninggal, banyak diselenggarakan konferensi-konferensi dan seminar-seminar dengan tujuan untuk mempelajari dan mengenal kehidupan dan pemikiran-pemikirannya. Seminar yang paling penting adalah Mizan Hikmah yang diselenggarakan oleh IRIB, yaitu Islamic Republic of Iran Broadcasting, pada tahun 2004. Sebuah seri dokumenter telah diputar di televisi dan nama-nama hadis saro yang berisi tentang kehidupan dan kepribadian ulama-ulama Syiah. Salah satu serialnya menayangkan tentang kehidupan Allamah Tabatabai. Bahkan, sangat banyak kitab-kitab yang ditulis mengenai Allamah Tabatabai, di mana sebagian hanya bertujuan untuk mengenang dan mencakupi makalah-makalah ilmiah dan sebagian lainnya menulis tentang kehidupan Allamah. Di Iran, beberapa pusat-pusat pendidikan menggunakan nama Allamah, di mana yang paling penting darinya adalah Universitas Allamah Tabatabai di Teheran. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya saya, mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.